Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik dan sehat ya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai laporan pengamatan yang sudah saya laksanakan kurang lebih 1 minggu yang lalu. Namun, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cikwita Evelina Fawaz. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 2 di SMA N 8 Bandung. Oke, langsung saja kita mulai. Laporan pengamatan penanaman kacang hijau di 2 tempat yang berbeda. Jadi, saya menyimpan tumbuhan ini di tempat yang terkena sinar matahari dan juga menyimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Jadi, saya membuat 2 tumbuhan, yang satu ditaruh di dekat sinar matahari atau terkena sinar matahari, dan juga yang satunya tidak terkena sinar matahari. Mengapa saya melaksanakan itu? Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, untuk memperluas wawasan saya. Kemudian, untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau. Dan juga untuk mengetahui adanya peranan intensitas cahaya matahari dalam pertumbuhan tumbuhan ini. Tumbuhan yang dimaksud ini adalah kacang hijau. Kemudian, hipotesis. Hipotesis ini ada 2. Ada hipotesis 0 dan juga hipotesis kerja. Hipotesis 0 itu menurut saya hipotesisnya itu intensitas cahaya tidak berhubungan dan tidak akan terlalu berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Kemudian hipotesis kerjanya, tumbuhan kacang hijau yang ditanam dan disimpan di 2 tempat yang memiliki perbedaan intensitas cahaya akan memiliki tinggi, bentuk, dan warna yang berbeda. Oke, selanjutnya alat dan bahan. Jadi yang pertama itu ada alat. Alat yang digunakan untuk melaksanakan percobaan ini tuh yaitu yang pertama ada 2 buah cup plastik. Kemudian ada 4 buah kapas. Di sini tuh kapas sebagai media tanamnya. Kalian bisa menggunakan tisu dan lain-lain. Di sini juga saya menggunakan 4 buah. Jadi masing-masing cupnya itu menggunakan 2 buah kapas. Namun kalian mau lebih dari 2 kapas juga boleh. Kemudian bahannya. Bahannya yang pertama tentu saja kita membutuhkan kacang hijau dan juga kita membutuhkan air secukupnya saja. Kemudian ada langkah kerja. Langkah kerja yang pertamanya itu adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian letakkan 2 buah kapas di masing-masing gelas. Kemudian masukkan kacang hijau dengan jumlah yang sama ke dalam gelas plastik. Kenapa jumlahnya harus sama? Karena kalau misalnya jumlahnya beda itu akan mempengaruhi hasil dari percobaan ini. Kemudian tambahkan air secukupnya hingga kapas menjadi basah. Air yang diberikan takarannya harus sama. Kenapa takarannya harus sama? Ini juga akan mempengaruhi hasilnya ketika takaran berbeda nanti. Nanti kalau misalnya hasilnya berbeda itu kan kalau misalnya takarannya berbeda kita akan bingung ini tuh merupakan pengaruh dari airnya yang takarannya beda atau dari intensitas cahaya. Kemudian beri tanda pembeda antara 2 gelas tersebut. Kemudian letakkan 2 gelas tersebut di tempat yang berbeda. Yang satu di tempat yang terkena sinar matahari dan gelas satunya ditaruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari atau cahaya matahari. Kemudian amati dan catat setiap perkembangannya agar memudahkan kita untuk membuat laporannya. Di sini ada foto-fotonya. Ini tuh yang merupakan langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian ini ada memasukkan kapas. Kemudian ini ada memasukkan kacangnya. Kemudian ini ada menambahkan air. Dan yang terakhir memberikan pembedanya. Di sini saya baru mau fotonya tadi, mohon maaf karena pada saat itu saya lupa untuk memfoto pada saat memberikan labelnya. Kemudian hasil pengamatan. Hasil pengamatan selama saya mengamati 7 hari ini, yang pertama tidak terkena cahaya matahari dulu ya. Nah, di sini tanaman yang tidak terkena cahaya matahari ini tuh pada hari pertama belum ada apa-apa, masih sama. Oh ya, ini yang tumbuhannya ini 1-6 itu merupakan jumlah bijinya ada 6 ya. Kemudian yang sebelah tumbuhan ke sebelah kanannya itu merupakan harinya, yaitu seminggu. Lanjut lagi, ini di hari kedua ini udah mulai tumbuh, namun tidak terlalu tinggi. Yang ketiga juga sudah mulai tumbuh, semuanya tumbuh tapi tidak terlalu tinggi juga.
Nah, di hari keempat ini tumbuhnya sangat tinggi gitu, berbeda dari hari ketiganya. Dari yang sebelumnya 1 cm, sekarang tiba-tiba 5 cm. Kemudian di hari kelima juga tumbuhnya 2 kali lipat dari hari keempat. Di hari keenam dan di hari ketujuh juga sudah mulai tambah cepat. Perkembangannya, tingginya semakin tinggi. Kemudian di sini saya buat rata-ratanya. Mengapa? Untuk memudahkan saya ketika nanti akan membuat dan melihat hasil grafiknya. Kemudian hasil pengamatan untuk yang tumbuhan terkena cahaya matahari. Di sini di hari pertama masih belum tumbuh, kemudian di hari kedua juga masih belum tumbuh semua, masih ada 2 yang belum tumbuh dan juga ini masih sangat kecil. Yang hari ketiga juga sama, sudah mulai tumbuh semua tapi masih dikit tumbuhnya. Di hari keempat ini sudah tumbuh semua dan sudah ada yang 4 cm. Di hari kelima ini sudah 2 kali lipat dari hari keempat. Di hari keenam sudah tinggi. Di hari ketujuh ini sudah ada yang 14 cm. Namun lebih tinggi di yang tidak terkena cahaya matahari ya, sampai 15 cm tingginya. Kemudian grafiknya. Ini dia grafiknya, bisa dilihat dari hari per harinya. Di hari pertama sampai hari ketiga tidak terlalu signifikan berubahnya. Mohon maaf. Kemudian di hari ketiga ke hari keempat ini sudah mulai tinggi sekali. Dari hari keempat ke hari kelima dan seterusnya juga ini semakin naik dan semakin tinggi ya. Kemudian ada pembahasan. Yang pertama, pembahasan pertumbuhan kacang hijau di tempat yang terkena sinar matahari. Kacang hijau yang mendapat cahaya dengan intensitas yang besar mengakibatkan pertumbuhan kacang hijau akan lambat, karena sebagian besar hormon auksin terurai oleh sinar matahari. Tanaman yang diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari akan berdampak kepada kecambah. Kecambah yang diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari akan tumbuh lebih pendek dibandingkan kecambah yang diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Hal ini juga dikarenakan hormon auksin. Hormon auksin ini akan terurai dan rusak sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman akan terlihat lebih pendek, bukan terlihat tapi memang lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daunnya juga akan terlihat lebih segar dan berwarna hijau serta memiliki cukup klorofil. Kemudian pembahasan yang keduanya itu adalah pembahasan pertumbuhan kacang hijau di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Di tempat yang gelap atau tempat yang tidak terkena cahaya matahari ini, pertumbuhan kacang hijau lebih cepat dan memiliki batang yang lebih tinggi dibandingkan dengan batang tanaman yang terkena sinar matahari. Hal itu dikarenakan hormon auksin yang terdapat pada tanaman kacang hijau menjadi lebih aktif dan bekerja secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan tanaman yang tumbuh di tempat yang tidak terkena sinar matahari ini menjadi sangat cepat untuk tumbuh, namun tumbuhnya tidak merata. Kemudian ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari percobaan menanam kacang hijau ini yaitu bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis kerja diterima. Mengapa? Karena intensitas cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau, sehingga mengakibatkan tanaman yang tidak terkena matahari lebih tinggi namun berdaun pucat, dan juga tanaman yang terkena matahari memiliki batang yang lebih pendek namun daunnya berwarna hijau yang lebih segar. Kemudian dokumentasi tanaman yang tidak terkena cahaya. Ini hari pertamanya belum tumbuh. Hari kedua sudah mulai tumbuh sedikit namun belum semua. Mohon maaf salah ngomong lagi. Terus yang ketiganya juga ini di hari ketiga sudah mulai tumbuh cukup tinggi. Di hari keempat ini udah hampir 1 cup, tapi di hari ketiganya itu masih 1/4 cup. Di hari kelima seperti yang di grafik tadi sangat tinggi, dari yang asalnya belum mencapai 1 cup langsung melewati cup tersebut. Kemudian juga hari 6 sama.
semakin tinggi, dan di hari ke-7 juga semakin tinggi. Kemudian, dokumentasi tanaman yang terkena cahaya matahari, ini yang di hari pertama belum tumbuh apa-apa, di hari kedua juga belum semuanya tumbuh, di hari ketiga sudah mulai tumbuh beberapa, hari keempat masih sedikit, hari kelima sudah mulai tumbuh banyak, bahkan melewati cup. Kemudian di hari ke-6-nya juga sangat banyak, dan di hari ke-7 juga sangat banyak. Dan di sini bisa dilihat daunnya warnanya berbeda dengan yang tidak terkena cahaya matahari. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak sekali kesalahan kata dan banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.